Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2231. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar abadi yang tidak jauh dari sana. Esensi di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan Qin tiba-tiba memberkati pedang tajam kaisar dewanya. Kemudian ada suara gemuruh. Sebuah aura menakutkan melonjak dan kekuatan ruang yang mempesona meletus dari pedang tajam kaisar dewa itu seketika memotong kekosongan dan dengan kuat memblokir mutiara kaisar mayat hidup abadi yang diaktifkan oleh Camilla. Saat ini di luar dunia maya, terlihat semua orang juga melihat hal ini. Apa? Memblokirnya? Qin itu benar-benar memblokir harta paling berharga dari klan kekaisaran abadi Mutiara Kaisar Abadi. Di reruntuhan 10.000 dewa pada saat ini, semua orang pun menjadi tercengang ketika melihatnya dan lalu mereka dengan panik mengirimkan pemikiran-pemikiran spiritual mereka satu sama lain. Di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, Molly gagal melawan Camilla, akan tetapi Qin berhasil melakukannya. Meskipun dia memiliki pedang tajam Kaisar Dewa yang ditinggalkan oleh Tuan Tianwei sebelumnya, namun itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. "Oh, apakah kamu itu Qin?" kata Camilla. Dia memandang Qin yang menggunakan pedang tajam Kaisar Dewa untuk melawan mutiara Kaisar Abadi miliknya. Dan dia diam-diam merasa terkejut dan berkata dengan dingin, "Yah benar, bukankah kamu memintaku untuk keluar sebelumnya? Sekarang aku sudah keluar. Kita bisa berbicara kentut denganmu tentang apapun," kata Qin. Kamu." Camilla menjadi terkejut namun marah, kemudian berteriak, "Kamu begitu sombong, sehingga kamu telah menyinggung klan kekaisaran abadi saya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu? Sebelumnya itu adalah Molly dan sekarang adalah Qin. Mengapa kucing dan anjing ini sekarang begitu berani tidak menganggap serius klan kekaisaran abadinya?" Kata Camilla. Dia marah. Dia dari klan kekaisaran abadi akan mengambil tindakan, namun ketika dia datang dan menunjukkan kepada orang lain, dia ingin memberitahu semua orang cara bagaimana menghormati klan kekaisaran abadinya, dan kemudian dengan suara ledakan, kekosongan di sekitar Qin seketika terbelah dan sesosok berjubah putih tiba-tiba keluar dan nampak itu adalah Kaisar Dewa Nona Huaji. "Kaisar Dewa dari klan surgawi, apakah Anda juga berada di pihak putra ini?" kata Camilla, matanya dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Dewa Nona Huaji akan benar-benar berbicara mewakili Qin. Meskipun klan surgawi adalah klan besar laut semesta, akan tetapi di mata klan kekaisaran abadinya, itu hanyalah sebuah klan kecil saja. Apakah dia perlu takut untuk dimusnahkan? Apakah klan surgawi benar-benar ingin dimusnahkan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semuanya sontak tersentak. Hal ini bahkan mengancam terjadinya kehancuran massal dari sebuah klan besar. Saat ini mata Kaisar Dewa Nona Huaji nampak dingin. Meskipun klan kekaisaran abadi Anda kuat, namun laut kosmik ini bukanlah dunia milik klan Anda. Meskipun klan surgawi saya lemah, namun klan saya telah mewarisi era yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan untuk memusnahkannya? Dan dapatkah Anda benar-benar memusnahkan seluruh klan saya? Kaisar Dewa Nona Huaji menyembunyikan kekuasaannya atas laut semesta. Secara alami dia memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan biasa dari klan kekaisaran abadi, yang mana itu memang dapat untuk menghancurkannya kapan saja. Akan tetapi klan surgawinya juga telah mewarisi di lautan alam semesta selama bertahun-tahun, dan itu bukannya tanpa kartu truf. Seperti klan kekaisaran abadi mayat hidup dihancurkan kapan saja, maka seluruh lautan alam semesta telah lama berada dalam kekacauan. "Oke, bagus sekali," kata Camilla. Dia tertawa marah. "Sepertinya klan kekaisaran mayat hidup abadiku sudah bertahun-tahun ini tidak berjalan di laut kosmik.
dan banyak kekuatan di laut kosmik ini telah melupakan kejayaan klan kekaisaran mayat hidup abadiku. Maka kalau begitu, ayo biarkan aku melihat kemampuan apa yang dimiliki anak ini sehingga pantas dilindungi oleh klan surgawimu, kata Camilla, dan boom. Dia berteriak marah dengan sangat marah dan cahaya darah hitam legam memenuhi tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya darah ini langsung bergabung ke dalam mutiara kaisar abadi. Dan mutiara kaisar abadi itu tiba-tiba mekar dengan cahaya darah yang sangat kaya. Dan itu langsung meledak ke depan Qin. Itu langsung meledak bertabrakan dengan pisau tajam di tangan Qin dan duar. Dengan satu hantaman, retakan kecil pun seketika terbuka di atasnya. Nah, mari kita lihat cara lain macam apa yang bisa kamu miliki untuk menolak harta karun klan kekaisaran abadiku, kata Camilla. Dia berteriak dengan marah. Tuan Qin, mutiara kaisar abadi ini adalah harta paling berharga dari klan kekaisaran mayat hidup abadi. Ini adalah harta tertinggi kaisar dewa. Jadi hati-hatilah, kata kaisar dewa Nona Huaji. Dia mengubah wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa kepada Qin. Pada saat yang sama terdengar suara gemuruh, kekuatan takdir tiba-tiba melonjak di tubuhnya, dan sebuah harta karun yang tampak seperti pagoda muncul samar-samar di tangannya. Itu mekar dengan aura kaisar dewa yang menakutkan, dan itu adalah harta paling berharga dari klan surgawi. Nona Huaji, Anda tidak perlu mengambil tindakan, kata Qin. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan kaisar dewa Nona Huaji untuk tidak mengambil tindakan dan berkata dengan tenang. Jadi bagaimana dengan harta karun kaisar dewa itu? Kata Qin. Dia mengangkat tangannya dan boom. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Qin dan itu adalah pedang Excalibur. Pedang ilahi Excalibur muncul di kehampaan. Apa? Semua orang pun menjadi terkejut saat melihat Qin mengeluarkan senjata kaisar ilahi yang sebelumnya mengalahkan Tuan Tianwei. Mungkinkah dikatakan bahwa senjata kaisar ilahi ini lebih kuat daripada senjata ilahi milik Tuan Tianwei? Jika tidak, senjata kaisar dewa di level yang sama tidak akan mampu menahan mutiara kaisar abadi. Qin mengeluarkan pedang ilahi Excalibur, tetapi pikirannya langsung memasuki bagian terdalam dari pedang ilahi Excalibur, dan Qin lalu mengaktifkan istana kuno yang ada di dalamnya. Dewa kecil. Jauh di dalam pedang ilahi Excalibur, mata Qin terfokus kepada sebuah istana yang luas, dan dia diam-diam tiba-tiba mengerahkan kekuatan niat membunuh di dalamnya, dan boom. Seiring dengan mobilisasi, jejak niat membunuh pun menyebar dari istana itu dan mulai menginfeksi seluruh pedang ilahi Excalibur. Dan pedang ilahi Excalibur itu tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan, yang mana itu membuat jantung semua orang pun berdebar-debar. Apa? Nenek moyang klan Komodo, pemimpin kerajaan Yong, kaisar dewa Nona Huaji, dan yang lainnya, mereka semua melihat perubahan pada pedang ilahi Excalibur di depan Qin. Akan tetapi mereka merasa sedikit tertekan di dalam hati mereka. Harta karun semacam ini, semua orang diam-diam terkejut. Ini jelas merupakan senjata kaisar ilahi yang terbaik. Pada saat ini, ketika berpikir pedang ilahi Excalibur di tangan Qin dengan cepat melewati kehampaan dunia maya. Kali ini segala sesuatu yang menghalangi jalannya seketika terpotong dan sontak jurang besar pun terkoyak di kehampaan. Itu bertarung melawan mutiara kaisar abadi. Qin tiba-tiba muncul di depan 7 sosok Camilla dan menyerang dengan pedang. Dengan sebuah raungan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara, dan sosok Camilla itu langsung diledakkan oleh pedang Qin dan langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Hanya satu pukulan, salah satu klon Camilla musnah sepenuhnya. Apa ini? Melihat Qin menghancurkan salah satu klon Camilla hanya dengan satu pedang, semua orang pun yang menyaksikan pertempuran tersebut di kejauhan menjadi tercengang. Apa? Klon Camilla menjadi begitu lemah, atau apakah senjata ilahi yang dikeluarkan Qin begitu kuat? Mereka semua menjadi bingung, namun berbeda dari kebingungan mereka saat ini. Mata nenek moyang klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong dan juga kaisar dewa Nona Huaji yang hadir semuanya menyusut. Mengapa aura senjata ilahi Excalibur ini begitu menakutkan? Berapakah tingkat harta karun senjata ini? Apakah itu harta karun yang diwarisi dari klan laut kosmik tertentu?
Kaisar Dewa Nona Huaji dan yang lainnya tampak serius dan mau tidak mau diam-diam terkesiap. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, terutama Kaisar Dewa Nona Huaji dan nenek moyang klan Komodo. Mereka cukup terkenal di seluruh lautan alam semesta dan mereka telah melihat lebih dari 1 atau 2 harta karun tingkat Kaisar Dewa. Namun, kekuatan pedang ilahi Excalibur yang ditampilkan oleh Qin Chen saat ini masih membuat hati mereka gemetar ketakutan. Asal-usul anak ini mungkin tidak sederhana. Sambil ketakutan, nenek moyang klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong mau tidak mau melirik ke arah Molly yang dengan liar sedang melahap jiwa dan tubuh Camilla. Meskipun mereka berdua adalah jenius laut semesta yang tak tertandingi dan mereka berdua berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Namun kekuatan Qin Chen dan Molly mereka berdua tampaknya sangat menakutkan. Tapi setelah konfrontasi yang sebenarnya, semua orang menyadari bahwa dibandingkan dengan Qin Chen, Molly ini masih lebih lemah. Belum lagi dalam hal harta karun saja, Molly juga jauh tidak sebanding dengan Qin Chen. Aku terkejut dengan bakat dan kekuatan Molly sebelumnya, tapi sekarang setelah aku memikirkannya dengan hati-hati, sungguh menjengkelkan membandingkan orang dengan orang lain. Jadi aku harus membuang perbandingannya. Astaga, apa yang kamu lihat saat ini? Pada saat ini Molly merasakan tatapan di mata leluhur Komodo dan pemimpin kerajaan Yong dan Molly menjadi sangat marah hingga kepalanya hampir meledak. Sial, Qin Chen adalah generasi kedua dan saya adalah generasi yang mandiri. Dapatkah mereka membandingkannya? Gumam Molly. Dia mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, dengan enggan mengaktifkan aura jurang jauh di dalam jiwanya, dan dengan gila-gilaan mencekik dan melahap jiwa dan asal-usul Camilla. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat, kata Molly. Dia mengumpat dengan marah. Dia hanya tidak ingin memiliki rasa kasihan yang aneh. Setelah membandingkannya dengan Iblis Qin dan kemudian ledakan. Saat ini 1 klon telah dihancurkan dan 6 klon Camilla lainnya nampak terkejut dan menoleh dengan kaget. Apa harta karun ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Kata Camilla. Dia memandang pedang ilahi Excalibur dengan ukuran yang sama. Meskipun dia telah memproyeksikan 7 klon. Setiap klon itu berisi asal-usul klan kekaisaran mayat hidupnya, bahkan tidak bisa terluka terlepas dari hal-hal lain. Misalkan pedang kai tingkat Kaisar Dewa sebelumnya yang dikeluarkan Qin Chen itu tidak dapat menghancurkan klonnya secara langsung. Paling-paling hanya akan menyebabkan beberapa luka saja pada klonnya. Akan tetapi ketika pedang ilahi Excalibur ini mengenai klonnya, seketika klonnya segera merasakan kekuatan nyata yang tak tertandingi menyapu dirinya. Dan kekuatan ini mengalahkannya di atas asal-usul klonnya yang langsung dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Benda ini sangat luar biasa. Ini jelas bukan harta paling berharga dari tingkat Kaisar Dewa. Tanpa menggunakan mutiara Kaisar Abadi, aku khawatir benda ini tidak akan mampu menahan senjata ilahi ini sama sekali. Camilla memikirkan bahwa harta ini memiliki tingkatan yang begitu tinggi dan juga begitu luar biasa. Seketika sedikit keserakahan pun muncul di mata Camilla. Mutiara Kaisar Abadinya ini itu adalah harta paling berharga dari klan kekaisaran abadinya. Dan dia juga hanya bisa meminjamnya kali ini. Namun jika ia bisa mendapatkan harta karun di tangan Qin Chen itu, maka itu akan menjadi piala eksklusifnya dan menjadi harta karun miliknya yang unik. Dan godaan ini sungguh luar biasa.